Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hidayat Setiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Ini merupakan materi dari mata pelajaran IPAS kelas 5. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, apa itu sistem pernapasan manusia? Pernapasan ya, atau dikenal juga dengan istilah respirasi, itu adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Ya, ini salah satu ciri dari makhluk hidup ya, bernapas, itu menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Jadi ketika kita bernapas, kita ada beberapa organ ya, yang namanya organ pernapasan pada manusia yang bekerja. Yaitu yang pertama ada hidung ini, rongga hidung, kemudian ada ini adalah faring ya. Terus ini laring, ada trakea, kemudian ada ini trakeanya nanti bercabang ya, yaitu namanya bronkus. Nanti kita akan bahas satu persatu fungsinya ya. Bronkus nanti bercabang lagi menjadi bronkeolus. Kemudian nanti di sini ada kayak gelembung-gelembung kecil ya, seperti ini nih. Ini namanya alveolus. Kemudian ini paru-paru dan terakhir ada diafragma. Baik, kita bahas satu persatu organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, ya ini kita akan bahas fungsinya ya, hidung. Nah, yang pertama hidung. Hidung itu adalah saluran pernapasan pertama yang dilewati oleh udara dari luar. Jadi udara dari luar masuk itu pertama kali melalui saluran pernapasan itu namanya hidung. Nah, hidung ini mempunyai dua lubang ya, ada dua lubang yang dipisahkan dengan sekat hidung. Ini namanya sekat hidung. Ya, dua lubang itu dipisahkan oleh yang namanya sekat hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan juga selaput lendir. Nah, rambut halus ini berfungsi menyaring udara yang kotor. Sedangkan selaput lendir berfungsi menangkap udara kotor yang lolos dari rambut halus. Kemudian mengatur kelembaban udara dan menghangatkan setiap udara yang masuk dalam paru-paru. Ini fungsi dari lendir ya atau selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung. Ya, jadi di dalam rongga hidung ada rambut halusnya yang menyaring udara yang kotor tadi, kemudian ada selaput lendirnya. Jadi kalau ada udara kotor yang lolos dari rambut halus nanti akan disaring kembali oleh selaput lendir. Paham ini ya? Kemudian kita lanjut ke fungsi organ pernapasan yang kedua, yaitu faring. Ini faring organnya seperti ini. Ya, faring atau nama lainnya tekak ya. Ini memiliki bentuk seperti tabung corong. Faring ini letaknya di belakang rongga hidung dan mulut. Faring ini tersusun oleh otot lurik dengan panjang sekitar 4 cm. Dan fungsinya ini sebagai jalan untuk udara dan makanan. Nah ini faring ini ada dua jalur ya, ada untuk udara dan untuk makanan. Sehingga kita harus berhati-hati, makanya kalau kita makan itu jangan sambil berbicara ya, nanti tersendak gitu. Kemudian selain itu, faring juga memiliki fungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Ini faring gambarnya seperti ini ya. Ini juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Lanjut, yang selanjutnya adalah laring. Laring ini berada di antara faring dan trakea. Ya. Laring terdiri dari ligamen, membran, dan keping tulang rawan. Pada laring terdapat epiglotis ya, pita suara, dan tonjolan jakun. Ini bagi yang laki-laki nanti kalau sudah dewasa akan terlihat jakun ini, tonjolan jakun di laring ini ya. Nah, pita suara juga ada terdapat di
laring. Nah, epiglotis itu adalah katup tulang rawan yang memiliki fungsi untuk membantu laring menutup saat menelan. Ya. Epiglotis yang terdapat pada laring bisa mengatur jalannya makanan dan udara yang masuk sesuai dengan salurannya masing-masing. Ini biar masuk sesuai salurannya masing-masing, makanan di saluran pencernaan, kemudian udara nanti di saluran pernapasan. Ini fungsi dari epiglotis ini untuk mengatur ya, mengatur jalannya makanan dan udara. Kemudian laring juga berfungsi dalam mengeluarkan partikel debu yang masuk bersamaan dengan udara. Nah, mungkin saja tadi di hidung masih lolos ya, ada rambut, hidung, ada selaput lendir masih lolos. Nanti juga dikeluarkan ini oleh laring, partikel debu yang masuk bersamaan dengan udara. Selain itu juga laring berfungsi sebagai kotak suara. Karena apa? Karena di dalam laring ini tadi terdapat pita suara. Sehingga laring juga berfungsi sebagai kotak suara. Ya. Lanjut, ini trakea ya. Trakea atau batang tenggorokan. Ini adalah alat pernapasan manusia yang merupakan saluran lanjutan dari laring. Lanjutannya dari laring tadi ini ya. Ini trakea. Panjangnya itu sekitar 9 cm sampai 11 cm. Ini dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan ya. Seperti cincin ini. Ini sekitar 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C. Nah, trakea ini berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga berfungsi untuk menyaring benda-benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi saringannya ini ya untuk saluran pernapasan ini bertingkat itu dari mulai tadi di hidung sampai trakea ini masih ada saringan-saringannya agar yang masuk ke paru-paru ini sudah benar-benar bersih. Ya, ini trakea. Nah, selanjutnya trakea ini ya ada bronkus ini ya. Ini merupakan cabang tenggorokan atau cabangnya trakea tadi. Jadi trakea itu bercabang, nah namanya bronkus ya. Itu saluran yang menghubungkan antara rongga hidung, mulut dan paru-paru. Ini bronkus, cabangnya tenggorokan atau cabangnya trakea tadi. Bronkus ini terbagi dalam dua bagian ini, ada dua, yang ke kiri dan yang ke kanan ini ya, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya, yang kiri nanti masuk ke paru-paru kiri, yang kanan juga masuk ke paru-paru kanan. Nah, bronkus ini berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara menuju paru-paru. Nah, dalam bronkus terdapat rambut-rambut bergetar. Itu namanya silia ya. Di dalam bronkus ada rambut-rambut bergetar, namanya silia, yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Ini sudah sampai bronkus pun masih ada saringan udaranya juga. Ya. Ini bronkus. Nah, bronkus nanti bercabang lagi. Namanya bronkeolus ya. Bronkeolus itu adalah percabangan dari bronkus ya. Tadi bronkus cabangnya atau percabangan dari trakea. Nah, bronkeolus percabangan dari bronkus yang berhubungan dengan alveoli di dalam paru-paru. Fungsi dari bronkeolus ini adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Ya, dari bronkus tadi untuk bisa sampai ke alveolus ini ada saluran namanya bronkeolus ya, dan mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Nah, ini bronkeolus juga yang ngontrol ini jumlah udara nanti yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ya. Selanjutnya ada alveolus. Nah, bronkeolus tadi, kemudian ada alveolus ya. Ini fungsi organ pernapasan alveolus itu. Alveolus ini memiliki bentuk seperti bola-bola kecil ya. Tadi di awal juga sudah ditunjukkan ya bahwa alveolus ini seperti bola-bola kecil ya, dikelilingi oleh kapiler darah yang membawa oksigen dan mengangkut karbon dioksida. Ya, jadi memang alveolus ini fungsinya sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Ya, jadi dalam paru-paru ini ada alveolus ya yang fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2. Tuh. Nah, selanjutnya ini paru-paru.
Ini tadi semua ada alveolus, ya, ada bronkeolus, itu kan berada di dalam paru-paru ya. Nah, paru-paru ini berada dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru ada dua ya, ada dua bagian yaitu paru-paru kanan dengan 3 gelambir. Ini paru-paru kanan, ada 3 gelambir, 1, 2, 3, dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri ada 2 gelambir. Paru-paru ini dibungkus oleh sebuah selaput tipis. Nah, nama selaput tipis yang membungkus paru-paru ini namanya pleura. Jadi paru-paru ini ada selaput tipis yang melindunginya atau membungkusnya di sini. Ini namanya pleura. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam tubuh. Ya, karena di dalam paru-paru tadi ada alveolus atau alveoli itu tadi ya. Sehingga fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Terakhir ada diafragma ya. Diafragma ini adalah sekat ya atau pembatas berupa otot antara rongga dada dan rongga perut. Jadi antara rongga dada dan rongga perut itu ada sekat pembatas berupa otot. Ini namanya diafragma. Nah, ketika kita menarik napas, diafragma ini akan menekan ke bagian bawah. Ini akan ke bawah ya. Sehingga paru-paru akan mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Jadi ketika kita menghirup napas, ya, bernapas kita menghirup udara, itu diafragmanya ini akan melengkung ke bawah atau menekan ke bawah, ya, menekan ke bagian bawah tubuh, sehingga nanti paru-parunya mengembang, udara masuk. Nah, ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh ke sana. Ya, sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Nah, itu adalah materi tentang sistem pernapasan pada manusia, organ-organnya dan fungsi-fungsinya. Semoga ini bermanfaat, kalian bisa paham. Dan kalau ada yang belum paham bisa ajukan pertanyaan ya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.